Salam sehat, apa kabar? Ibu harap kamu baik-baik saja di sana dan masih bersemangat untuk belajar. Karena kondisi saat ini ya, kita terpaksa harus belajar online. Pertama sekali perkenalkan dulu, nama Ibu Novita Sitopang. Ibu di sini mengajar bahasa Indonesia, yaitu masuk kelas kamu. Sudah? Nah, langsung saja ya. Kalau minggu lalu kamu diajari oleh Ibu Lasma, kali ini pertemuan ini kamu diajari oleh Ibu, yaitu masuk materi selanjutnya. Nah, yang kemarin pertemuan sebelumnya kamu masuk dengan teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan di sini kamu sudah bahas, yaitu dari pengertian, yang kedua ciri-cirinya, struktur, kaidah kebahasaan. Nah, pertemuan pertama kamu sudah bahas secara sekilas. Kali ini Ibu lebih memfokuskan atau lebih spesifik lagi penjelasannya. Kita masuk ke bagian struktur teks laporan percobaan. Namanya struktur. Kalau kamu buka Kamus Besar Bahasa Indonesiamu, struktur itu sama dengan susunan. Susunan berarti harus berurutan. Benar ya, harus berurutan. Kalau kamu buka di KBBI, susunan berderet. Contoh, urutan tubuh manusia itu bagaimana sih? Yang pertama, satu kepala. Di kepala, pundak, terus lutut, kaki. Begitu kan yang biasa urutannya. Nah, kalau yang di sini, kalau tiba-tiba kepala pindah ke lengan, bisa tidak? Nah, tidak bisa lagi, berarti bukan aturan atau bukan manusia yang normal lagi. Begitu juga dengan teks laporan percobaan ini. Ada susunannya, ada aturannya. Kalau saja aturannya pindah satu nomor aja jadi nomor 1 jadi nomor 3, itu sudah salah. Tidak bisa ya nak, makanya dikatakan struktur. Oke, nah yang pertama strukturnya apa sih Bu? Oke, struktur yang pertama itu adalah dimulai dari judul. Judul adalah kata kunci atau sama saja dapat dikatakan kata kunci isi ringkas laporan percobaanmu tadi. Berarti saya buat dulu contoh judul 1 ya. Contoh judulnya uji kandungan bahan makanan. Uji kandungan bahan makanan. Uji kandungan bahan makanan. Ini adalah judul yang saya pilih. Ini adalah judul yang saya pilih. Nah, yang kedua, ingat, yang kedua kita masuk ke bagian pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas 3. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua urusan masalah, dan yang ketiga adalah tujuan. Yang pertama kita ke latar belakang. Semua ini berhubungan dengan judul yang kita pilih. Latar belakang saya memilih judul ini apa ya? Latar belakang saya buat ini apa ya? Yang pertama, kalau kamu bahas latar belakang adalah hal-hal yang terkait dengan percobaan. Hal-hal yang terkait dengan percobaan yang dilakukan. Itu adalah bagian latar belakang. Kenapa kamu buat ya? Kalau saya contoh, saya buat alasan saya itu makanan adalah sumber kebutuhan utama manusia. Tanpa makanan manusia tidak memiliki energi atau tenaga. Tumbuh berkembangnya manusia itu didukung oleh makanan. Nah, itulah alasan saya mengambil uji kandungan bahan makanan. Berarti saya lakukan uji dong. Saya lakukan percobaan dong ke kandungan bahan makanan tersebut. Apa saja yang tergolong ke dalam bahan makanan. Bahan makanan ini sangat banyak ya, beragam. Bisa kamu lihat dari segi karbohidrat, tergolong ke karbohidrat atau tidak. Contoh ke dalam karbohidrat apa saja ya? Nanti kamu buat. Selanjutnya protein, terus glukosa,
atau yang masuk ke dalam gula apa saja. Bisa kamu buat di latar belakangmu tadi, kamu jelasin. Bisa ya nak, paham sampai di sini? Saya harap kamu paham. Selanjutnya, ini bagian B, rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah sebuah pertanyaan. Nah, di dalam pertanyaan itu untuk menjawabnya yaitu dari percobaan yang kamu lakukan. Contoh pertanyaan yang saya buat dari sini, dari judul yang saya pilih tadi, berarti saya buat pertanyaannya, bagaimana kandungan bahan makanan? Oke, bagaimana kandungan bahan makanan? Bisa, itu rumusan masalah yang kamu buat. Contoh Bu, bisa tidak saya buat dengan yang lain? Bisa, percobaan. Contoh, kalau kita kaitkan dengan pandemi sekarang ini, kamu buat judul kamu pilih pembuatan hand sanitizer yang berkualitas tinggi. Bisa itu. Itu judulnya. Yang kedua, masuklah kamu latar belakangnya. Latar belakang kamu memilih judul tersebut karena apa? Ya, latar belakang saya memilihnya karena pandemi sekarang ini kita harus lebih hati-hati. Keluar ruangan kita harus bersih, menyentuh barang kita harus segera membersihkan tangan. Kalau misalnya tidak tersedia tempat cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Itu bisa kamu buat latar belakangnya. Berarti hal-hal yang terkait. Bisa ya? Itu contoh yang lain dulu yang berhubungan dengan pandemi ini. Tapi ibu masih fokuskan ke contoh yang dibuat dulu biar paham kamu. Yang dasar-dasarnya dulu ya. Oke. Selanjutnya sudah ada tadi rumusan masalahnya. Selanjutnya tujuan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya, kalau dari rumusan yang ibu buat tadi contohnya, berarti yaitu untuk mengetahui kandungan bahan makanan. Itu adalah tujuan. Jadi Bu, kalau tujuan yang ibu buat tadi contoh yang seperti pandemi itu, yang pembuatan hand sanitizer, ya tujuannya untuk dapat membuat hand sanitizer yang berkualitas tinggi. Nah, berhubungan sebenarnya semua dari judul, latar belakang, rumusan masalah sampai ke tujuan. Boleh kamu lihat ya, di sini saya buat berwarna lain biar kamu mengetahui bahwa kalau dari segi struktur itu tulisan pun diperhatikan. Contoh, 1 judul, 2 pendahuluan. Nah, kok masuk ke A ya? Nah, masuk ke A itu berarti penomorannya berbeda. 2 masuk ke A, berarti di bagian pendahuluan ini ada bagiannya yaitu di sini. Yang ketiga ini, itu adalah tata cara penulisan juga kita pelajari sekilas. Sudah paham sampai di situ nak? Saya harap kamu paham. Boleh ya saya lanjut lagi. Nah, yang ketiga, landasan teori atau kajian pustaka. Landasan teori atau kajian pustaka yang di sini adalah sebuah teori-teori yang mendukung dari percobaan tersebut. Kalau kamu asal membuat saja percobaan tersebut, tidak ada teori, itu sama saja omong kosong. Itu sama saja kamu tidak dapat dipercayai percobaanmu. Maka dari situ perlu dilakukan penambahan teori-teori yang mendukung. Nah, teori yang mendukung itu seperti apa? Kalau yang saya buat tadi, kamu ingat nggak? Bu Lasma pernah bilang, percobaan itu harus berdasarkan fakta. Bagaimana kamu membuat fakta atau dapat dibuktikan kalau kamu tidak membuat teorinya? Jadi kami ini berhubungan ya, masih berhubungan nomor 3. Landasan teori atau kajian pustaka. Dari judul yang saya ambil, uji kandungan bahan makanan. Berarti teorinya apa? Saya buat di sini teorinya itu yang pertama. Saya buat nomor 1 nih, agak masuk ke dalam karena ini penomoran bagian dari sini. Oke, nomor 1. Saya buat di sini karbohidrat. Kenapa saya buat di sini karbohidrat? Karena tadi yang kita bilang bahan makanan itu banyak jenisnya ya. Nah, yang pertama berarti karbohidrat itu apa? Harus kamu tentukan di bagian sini. Kamu buatkan lagi teori yang mengatakan karbohidrat itu apa. Karbohidrat adalah
sebagai penambah energi. Nah, itulah dia di bagian karbohidrat. Contoh, kamu ambil nih dari buku, bisa dari buku yang lain. Itulah yang menunjukkan bahwa teori-teori kamu itu dapat dibuktikan. Kamu cantumkan juga siapa yang menuliskan. Yang selanjutnya, nomor 4, metode penelitian. Metode penelitian di sini adalah tahapan yang perlu kita pahami. Yang pertama, dalam metode ini, ketika kamu dengar kata metode, berarti adalah sebuah cara. Caranya bagaimana? Cara percobaan itu bagaimana kamu lakukan? Yang pertama, alat dan bahan. Yang kedua, prosedur kerja. Alat dan bahan itu contoh, kamu melakukan uji, kamu melakukan percobaan. Kalau bahan makanan seperti ini pastinya di laboratorium ya, tidak asal. Berarti di laboratorium itu yang kamu perlukan apa saja ya? Kalau alat dan bahan bisa kamu katakan satu, tabung reaksi, bisa ya, itu yang sering di laboratorium kan. Yang kedua, boleh kamu tambahkan rak tabung juga. Yang selanjutnya boleh kamu tambahkan gelas kimia. Nah, setelah gelas kimia apa lagi ya? Ada kamu tambahkan gelas ukur. Itu yang biasa kan kamu temukan kalau di alat dan bahan. Nah, itu juga kamu tuliskan di sini. Nah, paham ya? Selanjutnya nomor 2 itu prosedur kerja. Prosedur kerja masuk nih kita ke tahapan-tahapan ketika kamu melakukan percobaan. Contoh, kamu ambil tadi karbohidrat. Berarti yang pertama sekali karbohidrat di sini ketika menguji kamu buat dulu prosedur kerjanya. Yang pertama, haluskan nasi, kentang, dan roti dalam wadah yang berbeda. Sudah. Yang kedua, campurkan sedikit demi sedikit larutan lugol. Itu adalah bahan untuk menguji. Yang ketiga, tunggu, aduk hingga terjadi perubahan warna. Itulah yang kamu lakukan pada prosedur kerja, yaitu prosedur kerja dalam karbohidrat. Nah, bagaimana dengan protein? Sama, kamu buat juga cara kerjanya. Glukosa dan lemak juga begitu ya prosedur kerjanya. Paham ya? Saya harap kamu yang pintar pasti paham di bagian sini. Nah, selanjutnya nomor 5, hasil dan pembahasan. Nah, setelah kamu campurkan tadi, setelah kamu lakukan prosedur kerjanya, bagaimana hasil yang kamu dapat? Ada perubahan warna tidak? Nah, kalau ada perubahan warna, berarti ujimu atau metode yang kamu lakukan, percobaan yang kamu lakukan, ada perubahan. Berarti ini berada di sini di karbohidrat. Yang ini berada pada glukosa, berada pada protein. Bisa ya kamu jelaskan? Baiklah, kita sampai di bagian simpulan. Nah, simpulan ini sudah lebih gampang, yaitu dari biasanya simpulan itu didapat lebih ringkas dari pembahasan atau hasil dan pembahasan. Nah, simpulan di sini boleh kamu katakan atau boleh kamu buat nanti. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa karbohidrat yang termasuk karbohidrat adalah 1 nasi, 2 kentang, 3 roti. Dikatakan karbohidrat atau tergolong karbohidrat karena sudah dilakukan uji laboratorium. Sudah dilakukan uji laboratorium, yaitu ketika ditetesi ke dalam kertas glucose terjadi perubahan warna. Sehingga perubahan warna tersebut berubah menjadi biru tua. Ketika berubah menjadi biru tua, itulah yang tergolong ke dalam karbohidrat. Nah, begitu juga selanjutnya. Boleh kamu katakan ke dalam protein, glukosa, dan lemak. Bisa ya, nah, sampai di sini. Oke, selanjutnya ada nomor 7, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka di sini berhubungan erat dengan kajian pustaka. Kenapa berhubungan? Karena
daftar pustaka merupakan daftar rujukan. Daftar rujukan ketika kamu membuat teori tadi, ketika kamu menambahkan di laporan tersebut teori. Daftar pustaka di sini ada aturannya. Biasanya ini menjadi kerjaanmu setelah kamu menonton atau mendengarkan pembelajaran ibu ini. Kamu harus cari bagian bukumu paling belakang, itu ada dituliskan daftar pustaka. Dituliskan daftar pustaka, kamu cek apakah benar penulisan daftar pustaka ada aturannya. Ingat ya nak, ada aturannya, dan ini perlu kamu ingat karena contoh soal sering keluar di bagian daftar pustaka. Baiklah, kita sampai di bagian simpulan. Simpulan ini sudah lebih gampang, yaitu biasanya simpulan itu didapat lebih ringkas dari pembahasan atau hasil dari pembahasan. Nah, simpulan di sini boleh kamu katakan atau boleh kamu buat nanti. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa karbohidrat yang termasuk karbohidrat adalah 1 nasi, 2 kentang, 3 roti. Dikatakan karbohidrat atau tergolong karbohidrat karena sudah dilakukan uji laboratorium. Yaitu ketika ditetesi ke dalam kertas gukul terjadi perubahan warna sehingga perubahan warna tersebut berubah menjadi biru tua. Ketika berubah menjadi biru tua, itulah yang tergolong ke dalam karbohidrat. Nah, begitu juga selanjutnya, boleh kamu katakan ke dalam protein, glukosa, dan lemak. Bisa ya nak sampai di sini. Oke, selanjutnya ada nomor 7 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka di sini berhubungan erat dengan kajian pustaka. Kenapa berhubungan? Karena daftar pustaka merupakan daftar rujukan. Daftar rujukan ketika kamu membuat teori tadi, ketika kamu menambahkan di laporan tersebut teori. Daftar pustaka di sini ada aturannya. Biasanya ini menjadi kerjaanmu setelah kamu menonton atau mendengarkan pembelajaran ibu ini. Kamu harus cari bagian bukumu paling belakang, itu ada dituliskan daftar pustaka. Dituliskan daftar pustaka, kamu cek apakah benar penulisan daftar pustaka ada aturannya. Ingat ya nak, ada aturannya, dan ini perlu kamu ingat karena contoh soal sering keluar di bagian daftar pustaka. Dan kalau untuk selanjutnya kamu tidak paham, boleh kamu hubungi ibu, boleh kamu tanya. Jam bertanya ada ibu sediakan dari jam 8 sampai jam 2 siang. Selanjutnya Bu, kalau kamu agak sibuk, ada dengan tugas yang lain, boleh bertanya. Saya kasih waktu di jam 7 malam sampai jam 9. Apa yang tidak kamu mengerti, kamu tanyakan ibu, WA-kan saya. Paham? Nah, bagian daftar pustaka, saya harap kamu ada sebuah pertanyaan ya. Kamu harus pelajari dulu karena itu sering muncul soal. Paham? Nah, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.